di acara VOA Pop Notes, acara tentang tren, gaya hidup, dan berbagai cerita selebriti di Amerika Serikat bersama saya, Vivit Kaffi, yang saat ini sedang berada di Washington DC di udara yang sedang dingin karena lagi musim winter. Dan kalau dilihat di sekeliling saya masih ada sisa-sisa salju dari salju yang turun hujan lebat banget tadi malam. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan dua orang tamu. Dua-duanya orang Indonesia dan dua-duanya akan bercerita tentang pengalaman mereka meliput berbagai ajang bergengsi di Amerika. Yang pertama, ia baru saja datang dari the 49th Annual Grammy Awards di LA. Dan yang satu lagi, dia akan bercerita tentang hobinya dia tentang basket dan juga iseng sekali tuh mundar-mandir keluar masuk stadion NBA untuk menonton pertandingannya. Pasti akan seru banget. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang satu ini, sebuah cerita tentang Whitney Houston yang katanya akan berkarir kembali menjadi diva, dan juga tentang Anna Nicole Smith. Sometimes you cry. Kehadiran penyanyi bersuara emas ini mencengangkan banyak pengunjung Grammy. Ia muncul bersama produsernya Clive Davis terlihat anggun dan segar. Whitney Houston yang terakhir mengeluarkan album pada tahun 2003 memang telah mengalami beberapa pasang surut dalam hidupnya, terutama setelah ia menikah dengan penyanyi R&B Bobby Brown. Dari berat badannya sempat menurun drastis, masuk ke pusat rehabilitasi yang sampai sekarang belum jelas apa alasannya, dan juga kasus perceraiannya sekaligus permohonan hak asuh atas anaknya Bobby Christina menjadi miliknya. Namun kini peraih beberapa penghargaan Grammy siap untuk kembali lagi. Best singer in the world today is Whitney Houston. And everybody wants to know when we're going back in the studio. Well, we're getting our stuff together and we're gonna do a killer album. Tetapi juga sang sahabat Denzel Washington yang mengatakan Whitney akan bersinar kembali. Sepanjang karirnya, Whitney Houston telah menjual lebih dari 120 juta kopi album dan lebih dari 50 juta single. Hi, this is Seminole Please. If you can please respond to the Hard Rock, room 607. Okay. It's going to be reference to a white female who is, what is she not responsive? She's not breathing and she's not responsive. She's actually Anna Nicole Smith. Sampai saat ini, penyidikan atas kematian mantan model Playboy Anna Nicole Smith masih terus berlangsung. Aparat kepolisian Seminole mengeluarkan kaset rekaman petugas penolong saat detik-detik terakhir kematian Anna Nicole. Dalam rekaman tersebut, Anna ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernafas. Berdasarkan hasil penyidikan, sejak pagi hari Anna Nicole terserang demam tinggi dan perawat berupaya menurunkan demamnya dari kamar hotel di mana Anna berada. Saat itu pengacara dan pendampingnya Howard K. Stern tengah pergi. Ia pun terkejut ketika menerima kabar kematian Anna. Status anak perempuan mendiang Anna Nicole Smith, Daniel Lynn, masih terus menjadi perdebatan. Hakim Kepulauan Bahama telah mengeluarkan larangan supaya Daniel Lynn dan Howard K. Stern tidak meninggalkan kepulauan sampai penyidikan tuntas. Sampai saat ini, 3 pria mengaku sebagai ayah kandung bayi berumur 5 bulan ini, walaupun secara sah nama Howard K. Stern tercantum sebagai ayah dalam akte kelahiran Daniel Lynn. Sampai saat ini belum ada tindakan lebih lanjut untuk melakukan tes DNA untuk menemukan siapa sebenarnya ayah Daniel Lynn. Bayi ini diperebutkan karena mungkin mewarisi jutaan dolar uang mendiang Anna Nicole yang didapat dari mantan suaminya J. Howard Marshall. Ibu Anna juga termasuk salah satu yang memperebutkan hak asuh atas Daniel Lynn. Bagi pelanggan majalah Vogue, siap-siap untuk mengenal Jennifer Hudson lebih jauh di edisi bulan Maret. Ia akan menjadi perempuan kulit hitam ketiga yang akan menjadi model halaman depan majalah ini dalam 4 tahun terakhir. Masih ingat film Indiana Jones? Akhirnya serial petualangan ini masih terus berlanjut. Menurut rencana, seri keempat film ini akan dirilis bulan Mei tahun depan. Harrison Ford masih memegang peran utama dan disutradarai oleh Steven Spielberg. I think we got a big problem. Ningrum Spicer, VOA Indonesia untuk VOA Pop Notes. Oke
pemirsa, itu dia berbagai cerita tentang selebriti di Amerika. Dan setelah yang satu ini, kita akan bertemu dengan teman saya yang mendapat kesempatan untuk ke LA dan meliput the 49th Annual Grammy Awards. Kita dengar cerita dan pengalamannya, tapi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di VOA Pop Notes. Akhirnya kelompok musik country Dixie Chicks menggondol 5 piala Grammy. Mereka berhasil memenangkan beberapa kategori bergengsi, antara lain album terbaik. Win 5 of 5 was definitely, I think, people saying something back to us, and it just feels really good. Mungkin tidak banyak yang menyangka kegemilangan pemenang American Idol Carrie Underwood. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia berhasil menggait 2 piala Grammy untuk kategori penyanyi musik country. Aspect. I never thought I would come to things like this. I just watched them on TV and admired all the people that were winning awards and performing, and now I'm a part of it. Christina Aguilera pun tak ketinggalan. Ia menyabet piala Grammy untuk kategori vokalis pop perempuan terbaik untuk lagu Ain't No Other Man. Constantly changing as a woman in general, and I think it's important to express myself because my art and who I am does go hand in hand.